يا صديقي دلني لله إني. Lalu beliau wasiatkan selanjutnya, yang ke-12. Ya, wasiat yang ke-12. Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa Allah telah membagi dan menetapkan hak masing-masing ahli waris, dan tidak boleh ada wasiat lebih daripada sepertiga harta. Saya jelaskan poin ini. Teman-teman sekalian, kalau seseorang meninggal dunia dalam Islam, maka harus ada 3 hal atau 4 hal yang segera dijalankan. Segera. Yang pertama, pengurusan jenazahnya. Pengurusan jenazahnya. Jadi dia tidak boleh tunda. Kata Nabi SAW, ikramul mayyit dafnuhu. Penghormatan terhadap jenazah, segera memakamkannya. Yang kedua, menjalankan wasiatnya. Dan ini kita disunnahkan teman-teman menulis wasiat. Kalau antum punya utang sama orang, antum ingin misalnya Allah SWT bukain antum harta, antum punya tabungan sekian miliar, pengen kalau meninggal nanti ada amal jariah, antum pengen wakafin tanah, pengen uang disedekahkan di mana, ya, itu boleh tulis wasiat. Tetapi Nabi bilang, tapi tidak boleh ada wasiat lebih daripada sepertiga harta. Jadi kalau misalnya antum meninggal, antum tulis wasiat, sebelum meninggal saya mau 1 miliar seluruh harta tabungan saya itu diwakafin untuk masjid misalnya, itu nggak boleh. Hanya boleh sepertiga harta, nggak boleh lebih daripada itu. Dan ini juga hadis Bukhari menjelaskan, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat beliau sakit keras, ya, dan mau meninggal, beliau rasa diri mau meninggal, beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku akan wasiatkan 2/3 hartaku. Kata Nabi SAW, banyak, setengah hartaku, masih banyak. Ya, sepertiga ya Rasulullah, sepertiga pun banyak. Ya, artinya beliau ingin tadinya saat ingin seluruhnya itu diwakafin untuk jalan Allah gitu. Karena dia cuma punya 1 anak perempuan saja. Lalu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya engkau meninggalkan anak keturunanmu dalam keadaan kaya lebih baik dan lebih mulia daripada mereka mengemis dan minta-minta kepada orang. Gitu kan? Jadi ada wasiat. Tapi juga wasiat ini ada poin lain ya, tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris. Ini juga penting, kata Nabi SAW, la wasiyata liwaris. Jadi misalnya tidak boleh lagi ada orang tua mau meninggal, dia bilang, nanti kalau saya meninggal, rumah saya yang di sini buat anak saya yang pertama, rumah saya yang di sana buat anak saya yang kedua. Ini nggak boleh lagi. Kenapa? Karena ahli waris sudah punya bagian sendiri-sendiri. Wasiat tidak boleh lagi untuk ahli waris. Yang ketiga, membayar utangnya. Ya, membayar utang. Kalau orang mati, dicari utang-utangnya semua dibayar dari uang yang dia tinggalkan, ya. Yang keempat, bagi warisannya. Ini harus segera, nggak boleh ditunda ini. Jadi banyak orang subhanallah masalah warisan, meninggal si A, dia punya istri sama punya anak 3. Karena rumahnya cuma 1, istrinya masih tinggal di situ, sang ibu masih tinggal di situ. Anak-anaknya bilang nggak usah kita bagi warisan, kan ibu masih hidup. Ini nggak boleh, harus dibagi. Walaupun tidak dijual rumah itu, tetap ibunya tinggal, tapi hak masing-masing sudah tertulis. Jadi si ibu dapat 1/8 karena ada anak-anaknya. Kalau misalnya dari 3 atau 4, anggaplah 4 anaknya, 2 laki-laki 2 perempuan, maka laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1 bagian, gitu kan? Sudah selesai, masing-masing tahu haknya. Ada orang enggak, sampai meninggal si ahli waris enggak dibagikan, anak cucunya sampai datang enggak dibagi-bagikan, sampai sekian lama. Ini enggak boleh. Tidak boleh ditunda teman-teman sekalian. Ini hak. Makanya kata Nabi SAW, wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa Allah telah membagi dan menetapkan hak masing-masing ahli waris. Mati, orang meninggal harus segera dibagi. Dan bukan tugas antum membagi-bagi warisan kalau antum meninggal. Itu urusan Allah SWT yang atur nanti, bukan urusan kita. Bahkan kita siapa yang kafani, siapa yang ini boleh kita wasiat. Tapi kalau enggak ada yang lakukan, ya sudah, siapa saja, itu sudah Allah yang urus nantinya.